Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kemurahan Tuhan saya dipercayakan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, jemaat Tuhan untuk melayani dengan firman Allah. Tuhan memberkati kita semua dan selamat tahun baru biar selewat. Puji Tuhan saudara-saudara, dan kita masuk pada firman Allah. Mari kita membuka Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau saudara sudah menemukan, saya undang dengan hormat. Kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Allah ini secara bergantian. Saya membaca ayat 23 dan bergantian sampai ayat 27. Firman Allah Matius pasal 8 ayat 23 dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan, persilakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Badai pasti berlalu kalau kita bersama Yesus. Haleluya saudara-saudara ya. Mungkin saudara berpikir ini tahun baru kiapa so badai. Ya. Ini baru mulai batolak pelang-pelang. Ya. Jadi kita mau bawa ini badai ini supaya orang tahu, supaya tahun 2021 bisa selesai, kita mampu mengarungi badai. Ya, saudara-saudara, banyak orang berpikir begini, mengiring Tuhan itu asik, dan memang saya katakan asik. Mengiring Tuhan itu enak, dan saya mau katakan itu enak Tuhan berbicara. Tetapi ada banyak orang pun kecewa dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka berpikir bahwa kalau hidup bersama Tuhan, setia melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan, mereka berpikir bahwa perjalanan hidupnya mulus. Tidak saudara-saudara. Ada waktu Tuhan taruh kita di posisi yang aman. Tapi ada waktu Tuhan taruh kita di dalam badai. Tetapi saya percaya di dalam badai Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Dalam pembacaan ini, dalam ayat yang ke-24 firman Allah berkata begini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Padahal waktu mereka bertolak, aman-aman saja. Ya. Pada waktu mereka berangkat, Yesus berkata, ayo kita berangkat ke seberang. Aman-aman saja. Tetapi saudara-saudara, tiba-tiba sekonyong-konyong datang angin badai. Angin ribut ini dalam bahasa Yunani dikatakan seismos. Seismos ini sebenarnya dipakai untuk seperti gempa bumi. Tetapi dalam bahasa Yunani dikatakan seismos. Seismos ini berarti bahwa ada angin badai dan ada gempa yang terjadi pada waktu itu. Tiba-tiba saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan, saya bisa katakan bahwa ini tsunami yang ada di danau pada waktu itu. Sebab tiba-tiba terjadi gempa, tiba-tiba terjadi angin ribut, tiba
tiba-tiba badai datang, saudara-saudara. Ada alasan mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Haleluya. Saya percaya semua kita mengalami badai di tahun 2021. Ada badai besar, badai corona. Orang pada takut, Tuhan izinkan. Dan segala sesuatu Tuhan izinkan bukan berarti Tuhan benci. Tuhan menyadarkan saudara bahwa hanya satu yang bisa menolong, Yesus Kristus, Juru Selamat saya dan saudara. Ya, ini saudara-saudara. Kita perhatikan saudara-saudara, sementara dalam perjalanan tiba-tiba itu badai itu datang. Gelombang, badai, bahkan gempa bumi terjadi. Haleluya. Coba kita lihat, mengapa saudara terjadi demikian? Ayat 23 dia katakan begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Kalau dalam Markus pasal 4, coba kita lihat saudara-saudara, bandingkan dengan Markus pasal 4. Ayat 35 sampai 38. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai. Saudara perhatikan di sini dia katakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Kepemimpinan berubah. Ya. Kalau tadi dalam Matius yang punya inisiatif untuk bertolak itu adalah Yesus. Dan firman Allah berkata bahwa murid-murid Tuhan terus ikut bersama Yesus. Markus dia menyatakan bahwa setelah dalam perjalanan berubah kepemimpinan. Bukan lagi Yesus ada di depan, tetapi sekarang ada murid-murid yang ada di depan yang membawa Yesus untuk menuju ke seberang, saudara-saudara. Ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Mungkin murid-murid Tuhan berkata begini, cuma anak tukang kayu mau tahu apa. Ya. Seringkali kita punya karakter manusia menganggap bahwa kita lebih daripada orang lain. Seringkali kita punya karakter bahwa kita lebih mantap daripada orang lain, saudara-saudara. Dan kita menganggap bahwa seorang itu kecil daripada kita. Sama seperti murid-murid. Mungkin Simon dia berpikir begini, dari kecil saya sudah ada di sana. Dari kecil saya dididik orang tua saya. Andreas berkata begitu, saudara-saudara. Dan mereka berjalan. Ya. Seringkali itu zona aman itu membuat kita mengambil alih kepemimpinan di dalam mengiring Tuhan. Aman ketutup. Usaha diberkati. Kalau mau lihat kesaksian tadi luar biasa. Jemaat Sebaut Lirung diberkati Tuhan. Ya. Tapi ingat, jangan ada di zona nyaman seperti itu. Jangan kita karena sok aman. Ya, banyak orang saudara-saudara pada waktu membutuhkan pekerjaan atau membutuhkan supaya usahanya diberkati Tuhan atau supaya dia dapat sesuatu yang dia inginkan, saudara-saudara. Sebelum mendapat, mereka aduh Tuhan sampai meneteskan air mata. Tapi setelah mereka mendapatkan semuanya itu perlu orang waspada ini, saudara-saudara. Banyak orang lupa siapa yang telah memberi itu semua. Banyak orang lupa, bahkan banyak anak-anak Tuhan lupa. Setelah dia ada di dalam zona aman,
Tuhan dilupakan. Kalau tadi dia banyak berdoa, kalau tadi dia setia masuk gereja, kalau tadi dia banyak berpuasa, tetapi setelah Tuhan jawab, dia lupa bahwa yang semua itu hanyalah karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Lupa. Hati-hati. Saya mau katakan hati-hati. Jemaat Tuhan semakin diberkati. Hati-hati. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa waktu dengan Tuhan. Ya. Saya katakan kepada jemaat kami. Di sana ada kepala desa. Jemaat kami ada Ratu Benua. Kita bilang begini. Kalau ada tugas penting bagi kamu, lalu ada pelayanan, korbankan apa yang ada pada dunia, utamakan Tuhan, sebab Tuhan akan mengangkat engkau lebih daripada itu. Haleluya. Biar ada kepala desa, kita pe jemaat, kita mesti mau bilang. Dan karena tugas kepala desa, ada Pak hadir, Bapak ada sibuk. Tuhan sok kasih. Hati-hati, saya mau katakan hati-hati. So diberkati. Kalau baru mau membangun usaha, perpuluhan lancar. Setelah diberkati, perpuluhan mulai tersendat-sendat. Ya. Sekarang ada ajaran baru. Bahkan ada sekelompok orang Kristen ingin menggugat pendeta-pendeta dengan ajaran perpuluhan. Karena itu menipu jemaat. Ya. Mungkin kalau jemaat pelit, dia bilang, iya kita setuju. Ya. Kalau jemaat yang tidak mau diberkati, bilang, setuju kita dengan itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, perpuluhan tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Satu iota pun kata Yesus tidak akan dihilangkan di dalam firman Allah. Bayar. Bukan supaya saya juga dapat tampias. Memang jaga dapat tampias. Tetapi yang diberkati saudara bukan saya. Ya. Saya pernah pengalaman begini saudara. Kalau perpuluhan itu tidak dikehendaki Tuhan, maka Tuhan tidak akan bela dalam pelayanan. Tuhan tidak akan bela kalau hamba-hamba Tuhan itu mendustai jemaatnya. Saya berdoa usaha jemaat Tuhan. Dan usahanya terus menanjak setia kasih perpuluhan. Ya. Tahun berganti tahun, dia naik sampai 1 juta per bulan. Suatu waktu saudara-saudara, saya dipanggil berdoa. Karena ini DP Bapak, DP tensi so naik 325. Dokter bilang, syukur Bapak kuat. Begini Bapak stroke. Ya. Saya tidak bikin takut jemaat, bukan. Yang saudara semua takut, bilang, pendeta ini cuma stroke kamu. Bukan, saya cuma mengajar, memberi kesaksian bahwa firman Allah itu dibela oleh Tuhan. 3 kali saya berdoa tidak turun-turun. Rumah sakit, so kasih obat apapun. Akhirnya dokter bilang, Pak, merujuk ke Malah. Oke. Istri saya bilang begini, ada sesuatu dia ini. Ada sesuatu dia dengan Tuhan. Kenapa? Tunggu kita mau pergi. Brur, biarlah mau rujuk di rumah sakit mana. Kalau brurnya nak mau mengaku pada Tuhan, pasti brur mau stroke. Kaget dia saudara. Akhirnya DP istri menangis, Tuhan, jangan kasih stroke kita pe suami. Orang memang salah. Kenapa salah bro? Kenapa salah? Memang perpuluhan 1,5 juta. Cuma kita pe suami bilang kasih jo 500. Ya, gembalanya nak DP lala mau terima 1,5 juta. Menangis. Kalau ini mau stroke, jujur. Tapi nyanda Tuhan tidak segampang itu, Tuhan nyanda sejahat itu. Tuhan tidak jahat saudara. Tapi seringkali Tuhan izinkan ada badai tiba-tiba muncul saudara.
Badai. Badai tiba-tiba seperti ini saudara-saudara. Tuhan mulai ingatkan. Tuhan mulai buka pikiranmu. Supaya engkau sadar bahwa segala sesuatu yang engkau miliki hari ini, itu hanyalah kepercayaan Tuhan. Saudara diberkati kepercayaan Tuhan. Pakai baik-baik. Bapak-bapak yang diberkati, jangan pakai bahugel. Nah, ibu-ibu yang diberkati, jangan pakai bagaya untuk orang pesuami. Pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini badai datang tiba-tiba. Ya. Ada gempa bumi, kenapa? Karena mereka telah melupakan Tuhan. Mereka taruh Tuhan di belakang. Mereka berjalan menurut akal budinya. Mereka punya pengalaman yang hebat. Tetapi pengalaman manusia tidak mampu melawan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi supaya murid-murid Tuhan itu sadar. Ya. Haleluya. Seringkali Tuhan goyang orang pesona aman. Saya waktu jadi gembala di Selibabu, di Lantik, saudara-saudara. Saya masuk empat keluarga. 1 tahun kemudian saya sudah bisa membaptis 30 keluarga. Anak muda hebat. Dipuji-puji, dibangga-banggakan. Pendeta Penti hebat. Kita lagi karena masih muda memang hebat. Nah, maka puji luar biasa. Perpuluhan banyak saudara-saudara. Tuhan goyang. Menangis kita saudara-saudara. Habis kita pastori gereja, kita cuma kasih tinggal dengan tetesan air mata. Tuhan taruh kita di tempat yang baru. Pelayanan yang baru. Tiap hari kita berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya terjadi seperti ini? Haleluya. Saya menangis tinggalkan gereja pastori. Saya sudah siapkan semua tinggal membangun. Tiba-tiba SK Pendeta Penti Mangangowi dimekarkan. Jemaat yang ikut saya 4 keluarga. Dari 30 sisa 4. Habis Penti Mangangowi kesombongan saudara. Mau sombong apa? Iya saudara. Tuhan izinkan seperti itu untuk memproses kita supaya kita tahu bahwa semua yang Tuhan berikan hanyalah kepercayaan Tuhan. Kekayaan, rumah mewah, jabatan, usaha bisnis saudara maju hanyalah kepercayaan Tuhan. Haleluya. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya hanyalah kepercayaan Tuhan. Haleluya. Saya dari tinggal di pastori yang bagus. Om Nelek bilang, bro, nyanda ada rumah. Tinggal jo kita pe gudang sebelah rumah. Kita bilang yang penting kita pe istri dan anak nyanda mau kehujanan. Turun kita pe derajat. Tuhan mau kita jangan terlalu rasa aman dalam hidup kita. Tapi Tuhan turunkan kita sampai direndah. Tapi ada kehebatan Tuhan yang bekerja dalam seperti itu. Haleluya. Saudara, ada Tuhan. Lebih baik orang ada di padang gurun. Di sana ada mana, di sana ada daging. Di sana ada mujizat. Daripada kita ada di Israel. Ada di Mesir, kita nyaman, kita makan enak. Tapi di sana tidak ada Tuhan. Tapi Tuhan bawa kita di padang gurun. Supaya engkau lihat mujizat Tuhan yang dahsyat bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Pertama kita menangis begini Pak Tuhan. Tuhan, kita pe anak 2, kita pe istri. Persembahan 5.000 paling tinggi 1 minggu mau makan apa? Itu yang kita tanya Pak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan jawab, kalau cuma itu kacili. Kacili saudara. Saya mulai belajar rendah hati. Kalau dulu kita ini tahu berpuasa karena banyak berkat. Waktu itu kita mulai belajar berpuasa. Kita mulai duduk di kaki Tuhan, panggil istri, anak-anak. Setiap pagi kami berdoa, berpuasa bersama anak-anak kecil.
Saudara tahu, di masa-masa dilihat oleh manusia sulit. Tapi di saat itu kami mengalami kelimpahan dari Tuhan. Ya, kelimpahan. Maaf saya bicara, saya bersaksi saudara-saudara. Tengah malam orang tuki pintu. Bro, karena dia majelis jemaat dia takut supaya jangan sampai orang mulia. Kita ada jual pala 2 ton. Yang tak tidur bro, kita kurang ingat apa pendeta. Patamang baik, oh ini DP perpuluhan kita kasih. Kita bilang jangan. Kita bukan ngana gembala. Nganda. Kita seberapa kali gembala berdoa, kong kita so diberkati. Ambil. Kita ambil saudara, doain. Haleluya. Ya. Tuhan luar biasa saudara. Jadi Tuhan bawa kita seringkali sakit, menangis. Seakan-akan kita tidak ada jalan keluar. Tuhan mulai goyang ini zona nyaman ini. Tuhan mulai goyang itu zona aman. Tuhan mulai goyang torang pe usaha pelan-pelan. Torang mulai goyang torang pe jabatan, torang pe pangkat. Tuhan mulai goyang torang pe usaha pekerjaan. Mengapa? Tuhan mau torang percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat saudara-saudara. Ya, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan ketakutan. Ya, yang pertama membuat mereka takut adalah badai dan gelombang. Pertama, badai dan gelombang. Dan itu seringkali terjadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang orang lihat cuma badai, yang orang lihat cuma persoalan, yang orang lihat cuma gelombang. Anak saya lulus SMA. Dia bilang, Pak kita mau kuliah. Kita menangis Pak Tuhan. Tuhan mau kasih kuliah apa kita pe anak ini. Cuma setelah saya berdoa saya katakan Tuhan pasti buka jalan. Tiba-tiba anak saya habis terima ijazah, saudara-saudara. Saya bawa dengan kesaksian. Ya, dia bilang, Pak kita lulus. Lulus mau pi mana? Kita sekolah di sekolah statistik di Jakarta, biaya negara. Kita menangis satu malam berdoa, aduh Tuhan, mau balas dengan apa Tuhan baik. Tidak ada jalan tertutup bagi Tuhan. Tidak ada badai yang dapat membinasakan kita. Tidak ada gelombang yang dapat menghancurkan kita. Kalau kita berjalan dan berharap pimpinan Tuhan. Jangan berharap pimpinan saya dan saudara. Berharap pada pimpinan Tuhan. Tuhan luar biasa. Jangan cuma lihat DP badai. Bagaimana orang yang tidak mau jadi lemah. Hari-hari yang orang bicarakan badai. Yang bangun pagi persoalan. Paku dapat den tamang parampuang persoalan. Paku dapat den bapak-bapak persoalan. Bukan itu yang orang mau bicara. Yang orang mau bicara adalah Yesus hebat dan luar biasa. Itu yang orang mau bicara saudara. Itu yang orang mau bicara. Jangan bangun pagi, masalah. Siang, masalah. Yesus yang perlu taruh dalam pikiran dan hati saya dan saudara. Itu badai itu biasa. Tapi lihat Yesus. Kalau ada Yesus, badai tidak mampu menenggelamkan saya dan saudara. Yang kedua yang membuat kita takut. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kedua adalah kematian. Haleluya. Kematian orang paling takut. Ya. Apalagi corona. So diberitakan corona membunuh sekian juta. Ya. Takut. Anak-anak Tuhan, aduh brur. Aduh gembala bagaimana ini corona. So ini boleh keluar corona. Saya mau katakan kepada jemaat, kita tidak melawan pemerintah. Ya apa yang disarankan pemerintah, apa yang diatur oleh pemerintah. Protokoler kesehatan silakan kita ikuti. Karena pemerintah juga berusaha supaya rakyatnya sejahtera dan tidak sakit dan tidak akan binasa. Tetapi ada satu saya mau katakan. Kematian
ada di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Amin saudara, tangan Tuhan. Ada satu bapak, ibu, dokter Tola dari rumah sakit. Ya, dokter Tola dari rumah sakit, saudara-saudara, bawa. Jam 1:30 malam, saya suami istri dibangunkan. Waktu kami masuk, saudara-saudara, di rumah itu, ini ibu ini yang lagi sekarat ini, karena itu anak katanya mati di dalam kandungan. DP bapak bilang, aduh, dia bilang pada DP anak mantu, kiapa ngana panggil pendeta? Panggil dokter. Kiapa itu pendeta Tuhan Saya katakan, oh Tuhan, ini ujian saudara-saudara. Saya masuk dan saya katakan begini, saya dengan istri saya, keluar. Yang nyanda percaya Tuhan keluar. Semua keluar. Saya dengan ibu mertuanya, dengan dia suami istri dan istri saya berdoa. Kita sampai berlutut menangis ke Tuhan. Itu kuasa Elia di mana Tuhan, yang Tuhan kasih. Kita menangis, kita tumpah tangan. Hampir siang kita tunggu sampai hampir siang. Hampir siang dia bernapas bagus, kok dia makan bubur. Ya. Apa kata orang? Persiapan bekal mati. Udah makan. Kurang mau tumbuh jang berarti mau mati. Kita memang ini orang-orang, tahu Tuhan semua ini orang-orang ini. Jam 6 pagi. Anak lahir dengan sehat. Ibunya juga sehat. Ya. Haleluya. Itu Tuhan. Itu yang kita sembah, saudara. Itu yang kita nyanyikan tiap hari. Yang kita berlompat akan tiap hari. Itu yang kita bilang, Yesusku luar biasa. Itu Yesus luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan menyanyi Yesus luar biasa, kalau setelah dapat masalah sudah masuk gereja, padus tangan apa Tuhan. Kalau Yesus luar biasa, percaya luar biasanya Tuhan akan bekerja. Percaya luar biasanya Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Percaya Yesus yang kita sembah itu luar biasa akan terjadi mujizat dalam hidup saudara. Percaya. Tidak usah takut saudara. Yesusku luar biasa. Jangan cuma di gereja Yesus luar biasa. Di jalan dimanapun engkau percaya Yesusmu luar biasa. Haleluya. Tidak usah takut. Seringkali orang takut dengan kebinasaan. Ada banyak persoalan. Ada banyak orang takut dengan kematian. Kalau mati itu kehendak Tuhan. Sedangkan anak baru lahir kalau memang kehendak Tuhan mati. Mati. Kematian itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan corona. Bukan di tangan kanker. Bukan. Bukan di tangan penyakit kritis. Bukan. Tapi kematian ada di tangan Tuhan. Ada orang sakit kanker sembuh. Ada orang yang kena corona sembuh. Kenapa? Karena belum waktunya Tuhan. Bekerja melayani dengan iman. Tahun 2022 ada Yesus sebagai penolong, pelindung. Dahsyat kuasanya. Tidak pernah berubah saudara-saudara. Bekerja, melayani. Tidak usah takut saudara-saudara. Haleluya. Yang ketiga, mengapa mereka takut? Coba kita lihat saudara-saudara, ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini yang paling sangat penyakit, paling sangat nyata di tengah jemaat. Hari-hari menyanyi Yesus luar biasa. Tapi setelah ada masalah, dia tidak percaya Tuhan. Percaya tahun 2022. Kalau engkau punya doa, percaya Tuhan mampu menjawab doa-doa. Haleluya. Jangan kurang percaya, Pak. Sekarang kita lihat DP terakhir. Jalan keluar bagaimana kita bebas dari itu. Ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Apa yang ada di situ?
Apa yang menjadi jalan keluar kita adalah membuka hati dan membangunkan Tuhan dengan seruan-seruan, doa-doa, seruan kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doamu. Dalam doa sampaikan pokok persoalan dalam hatimu. Haleluya. Saya berdoa, Tuhan, kenapa kita dorang kasih pindah dari jemaat besar di Ampak keluarga? Kenapa Tuhan? Kita suka melayani Tuhan. Tuhan bilang ke kita begini, tidak usah takut, kuasaku lebih besar menyertai engkau. Haleluya. Berdoa. Angkat tangan, bangun pagi berdoa. Saya katakan berdoa, bangun pagi. Jangan terus manggoro sampai pagi, lalu bangun pagi mau cari tabako, mau cari rokok. Jangan diberkati saudara-saudara. Jangan bangun pagi cari macis, pakalaya dan sepai tua. Macis di mana? Jangan dulu itu kasihan. Lipat lutut di kaki Tuhan. Tuhan mampu memberkati engkau. Haleluya. Saya satu waktu saudara-saudara, musim batu akik. Maaf, saya mau menyombongkan diri sedikit. Musim batu akik. Setiap kita pakai batu akik, kita teman bilang, aduh, kalau orang laut, batu begitu mau bawa di Manado. Oh, kita bilang, tunggu. Kita pergi di toko emas. Kita tanya, kita pikir, kita bawa doi saudara-saudara, 5 juta waktu itu. Kita pilih yang terbaik. Kita tanya, kok berapa ini? Oh Bapak, kalau Bapak mau ambil 30 juta Jo. Abadiang kita saudara-saudara. Tuhan 5 jutanya ada harga. Saya berdoa. Kita bilang Tuhan, masa 30 juta kon Tuhannya dapat kasih. Berdoa. Saya berdoa, saya tidak pernah berhenti berdoa. Saya dusu Tuhan, saya kejar Tuhan. Desember tahun lalu, saya ke Manado. Ada satu ibu dia datang. Brur, suka cincin? Kita bilang suka. Dia pasang. Apa yang kita inginkan 3 tahun lalu, 2021, Tuhan pasang pak kita petangan. Mari kita malu mau pakai dan bilang, mangkage ini pendeta. Tuhan kasih. Cuma hal-hal begitu juga Tuhan perhatikan. Jadi tidak usah takut saudara. Bangunkan Tuhan dengan seruan-seruanmu kepada Tuhan. Bangunkan. Tengah malam tak bangun, jangan lihat itu Facebook. Tengah malam saudara tidak bisa tidur, jangan lihat itu WA. Lihat itu Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Duduk di kaki Tuhan, menangis. Saya katakan menangis, tak sudah di kaki Tuhan. Tuhan mampu memberkati saudara. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Berseru, sampaikan isi hati saudara kepada Tuhan. Sampaikan bahwa Tuhan hebat. Percaya ada Tuhan yang hebat. Anak-anak Tuhan yang ada di dalam, mari kita berjalan di tahun 2022. Dengan tidak ada ketakutan dan gentar sedikit pun. Sebab ada pemilik hidup. Dia katakan, baik Tuhan, kurios, pemilik hidup, kita binasa. Apa yang saudara anggap hari ini akan hancur dalam hidup saudara? Rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, atau apapun yang akan hancur, saudara ada di ambang kehancuran. Datang kepada Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, pemilik hidup, tolong usaha saya, tolong rumah tangga saya, tolong pekerjaan saya. Sekarang sudah di ambang kehancuran. Haleluya. Tuhan bangun. Tuhan bilang, Dia akan memberi engkau ketenangan. Mungkin usahamu sudah mulai hancur, pekerjaan sudah mulai hancur.
Tapi dia akan beri engkau tenang supaya engkau mampu berjalan di tahun 2022 dengan mujizat, 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 dan mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara tidak usah takut. Memang itu badai seringkali Tuhan izinkan karena Tuhan pesayang pada orang. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.